Anda mungkin mengira skandal perdagangan manusia terbesar di abad ke-21 ini pada akhirnya akan dibongkar habis-habisan. Betul, itu ekspektasi normalnya kan? Iya kan? Maksud saya bahwa pada titik tertentu, ketika kejahatan itu terungkap, FBI atau otoritas global akan turun tangan. Mereka menyita asetnya, dan semua orang yang terlibat bakal langsung jaga jarak, berlari ketakutan, lalu membiarkan sang penjahat membusuk sendirian. Secara intuisi, itulah yang kita bayangkan tentang bagaimana keadilan bekerja. Sayangnya, intuisi kita tentang keadilan ini seringkali didasarkan pada narasi film Hollywood, bukan pada bagaimana arsitektur kekuasaan di dunia nyata beroperasi. Dan, nah, itulah yang membuat penelusuran mendalam kita kali ini sangat mengejutkan. Alih-alih dihancurkan oleh sistem, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa elit politik dari Gedung Putih hingga mantan Perdana Menteri, lalu miliarder teknologi yang mendesain aplikasi di ponsel Anda, hingga CEO bank terbesar di dunia, justru secara diam-diam menjadikan pelaku kejahatan ini sebagai konsultan bisnis mereka? Itu kenyataan yang pahit, tapi memang begitu adanya. Selamat datang di diskusi kita hari ini. Misi kita sangat spesifik, yaitu membedah apa yang sebenarnya terjadi di balik layar skandal Jeffrey Epstein. Kita akan menggunakan rilis 3,5 juta dokumen dari komputer pribadinya oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Dan data mentah ini dirangkum dengan sangat mendetail dalam dokumenter Be Alone, The Epstein Files dari kanal YouTube Fox News. Sebelum kita melangkah lebih jauh, sangat penting untuk menegaskan lanskap dari nama-nama yang akan kita sebutkan hari ini. Dokumen-dokumen ini sama sekali tidak mendiskriminasi afiliasi partai. Benar, tidak ada pandang bulu. Betul, kita akan melihat nama-nama besar dari Kabinet Barack Obama berjejer rapi di samping penasihat strategis Donald Trump. Ya, dan saya ingin garis bawahi itu untuk Anda yang sedang mendengarkan. Kami di sini tidak sedang mengambil posisi untuk sayap kiri atau sayap kanan. Kami tidak memihak sama sekali. Kami murni membuka dokumen hukum, membaca rentetan email resmi, dan melaporkan apa yang tertulis hitam di atas putih. Tidak ada agenda tersembunyi. Sepakat. Jadi, mari kita urai benang kusut ini. Fokus kita bukan lagi pada Epstein sebagai individu yang terganggu secara moral. Fokus kita hari ini adalah pada sistem elit dunia. Pertanyaannya, bagaimana mungkin orang-orang berkuasa ini tetap berbisnis, bertukar email santai, dan saling melindungi dengan Epstein bertahun-tahun setelah dia divonis bersalah sebagai predator seksual di tahun 2008? Nah, pertanyaan Anda itu menunjuk langsung pada inti masalahnya. Setelah 2008, statusnya sebagai pelaku kejahatan seksual terdaftar adalah informasi publik. Siapapun yang memiliki koneksi internet bisa memeriksanya, kan? Tinggal di Google saja. Gampang. Tepat. Jadi setiap interaksi setelah titik itu adalah sebuah keputusan yang sepenuhnya sadar. Mereka menimbang risiko reputasi bergaul dengan Epstein lalu menyimpulkan, oh, keuntungannya jauh lebih besar daripada risikonya. Oke, mari kita mulai dari lapisan teratas piramida ini dulu. Para miliarder teknologi. Di depan kamera, mereka membantah habis-habisan memiliki hubungan apapun. Mereka bertingkah seolah-olah, mendengar nama Epstein saja membuat mereka mual. Tapi jejak digital mereka di server email Epstein menceritakan hal yang sempurnanya berbeda kan? Ya, sangat kontradiktif. Coba kita ambil Elon Musk sebagai contoh pertama. Secara publik, Musk pernah mencuit dengan nada yang sangat merendahkan bahwa dia menolak mentah-mentah undangan Epstein ke pulaunya. Dia benar-benar memposisikan dirinya di titik moral tertinggi. Dan dalam ekosistem media sosial, bantahan publik semacam itu seringkali sudah cukup untuk memuaskan massa. Orang-orang melihat cuitan tersebut, mereka percaya, lalu pindah ke berita selanjutnya. Namun, kemudian tumpukan dokumen Departemen Kehakiman ini bocor. Dan tebak apa? Di hari Natal tahun 2012, pada pukul 6 pagi, Musk tertangkap basah mengirim email langsung ke Epstein. Jam 6 pagi di hari Natal, itu sangat spesifik. Ya, dan dia tidak sedang menolak undangan. Dia justru mengemis. Musk menulis bahwa dia sedang berada di ambang batas kewarasan karena tekanan kerja. Dan dia secara eksplisit meminta diundang ke pesta paling liar. Musk menulis, dan saya kutip ya, pengalaman pulau yang damai adalah kebalikan dari apa yang saya cari. Wah, Epstein bahkan merespon dengan menawarkan helikopter pribadi untuk menjemputnya. dan yang lebih gila, interaksinya tidak berhenti di sekedar undangan liburan kan? Hubungan itu berevolusi menjadi diskusi tentang fasilitas mutakhir. Betul sekali. Musk merencanakan agar Epstein datang dan melakukan tur privat di fasilitas SpaceX. Dan ada satu email balasan dari Epstein yang jujur saja membuat saya merinding.
Musk mengeluh soal jadwalnya yang padat, lalu Epstein membalas dengan candaan gelap begini. Kamu pikir saya bodoh? Hanya bercanda. Tidak ada yang berusia di atas 25 tahun, dan mereka semua sangat manis. Itu mengerikan. Tunggu sebentar. Saya benar-benar kesulitan memahami bagian ini. Mengapa Elon Musk, orang yang mengklaim ingin menyelamatkan peradaban manusia dengan pergi ke Mars, orang yang sangat paham bagaimana server internet bekerja, merasa aman berbohong di Twitter tentang interaksi yang rekam jejak digitalnya ada di mana-mana? Yang menarik di sini adalah psikologi dari elit ini sendiri. Kita sering berpikir bahwa miliarder itu sangat berhati-hati dengan jejak mereka. Namun, Epstein ini memiliki semacam medan gravitasi yang mendistorsi logika mereka. Medan gravitasi bagaimana maksudnya? Saat Anda berada di lingkaran tersebut, ada semacam arogansi kolektif. Mereka merasa berada di tingkat stratosfer kekuasaan di mana hukum atau konsekuensi publik tidak lagi berlaku bagi mereka. Berbohong di publik bukan karena mereka panik ketahuan, melainkan karena bagi mereka, publik dan realitas elit itu beroperasi di dua dimensi yang sama sekali berbeda. Ini sama seperti seseorang yang bersikeras dia adalah seorang vegan sejati, sementara ada rekaman CCTV yang menunjukkan dia sedang melahap ayam goreng di dapur, kan? Analogi yang sangat pas. Jadi, ini bukan soal menutupi jejak karena takut, tapi lebih karena mereka merasa kebal hukum. Dan pola kebohongan publik versus realitas digital ini juga terlihat sangat jelas pada Bill Gates. Selama bertahun-tahun, tim humas Gates bekerja keras membantah kedekatan apapun dengan Epstein. Iya, mereka menepis semuanya. Tapi yang menghancurkan narasi itu bukan hanya bocoran dokumen, melainkan mantan istrinya sendiri, Melinda Gates. Kesaksian Melinda Gates ini memberikan konteks yang sangat manusiawi pada situasi ini. Dia secara terbuka menyatakan rasa jijiknya setelah satu pertemuan dengan Epstein. Dia secara spesifik menyebutkan keprihatinan terhadap gadis-gadis muda di sana. Melinda menyadari ada sesuatu yang sangat busuk. Betul. Melinda bahkan menyatakan bahwa interaksi Gates dengan Epstein adalah salah satu faktor penyebab utama perceraian mereka. Tapi dokumen komputer Epstein mengungkap sesuatu yang lebih gelap dari sekedar perselisihan rumah tangga. Ada draft email dari Epstein yang ditujukan kepada Bill Gates yang isinya murni pemberasan. Ini bagian yang paling krusial. Ya, Epstein menyinggung soal penyakit menular seksual atau STD dan menuntut Gates untuk tidak membahas topik rahasia tertentu. Saya harus menghentikan Anda di sini untuk bertanya. Bill Gates adalah salah satu orang terkaya dan paling berkuasa di bumi. Bagaimana bisa seorang bankir swasta dari New York memiliki keberanian untuk memeras Bill Gates? Karena dalam dunia Epstein, mata uang utamanya bukanlah dolar, melainkan kompromat. Kompromat. Betul. Kompromat adalah istilah intelijen Rusia untuk materi kompromi informasi memalukan atau ilegal yang digunakan untuk memeras seseorang. Email tentang STD itu mungkin benar, mungkin juga tidak. Yang penting adalah mekanismenya. Epstein tahu persis bahwa untuk mengendalikan orang yang bisa membeli apa saja, Anda harus memegang satu hal yang tidak bisa mereka beli, yaitu rahasia tergelap mereka. Wow. Nada email itu bukan percakapan antar teman, melainkan negosiasi penyanderaan di mana Epstein memegang kendali penuh. Oke, jadi orang-orang di puncak rantai makanan ini terikat oleh rahasia. Tapi, mari kita turun sedikit ke para arsitek di Silicon Valley. Orang-orang yang mendesain aplikasi yang Anda gunakan sehari-hari, sistem kesehatan masa depan yang akan Anda konsumsi. Mereka ini selalu menjual citra bahwa mereka adalah visioner yang sedang meningkatkan moralitas umat manusia. Bagaimana bisa mereka juga ikut terjerat? Jawabannya sederhana, karena Silicon Valley pada intinya adalah sebuah klub eksklusif. Dan Epstein secara cerdik memposisikan dirinya sebagai penjaga gerbang klub tersebut. Ya, contoh paling ironis di dokumen ini adalah Dr. Peter Attia. Bagi Anda yang belum familiar, dia ini adalah dokter selebritas, pakar umur panjang yang sangat terkenal. Dia sering tampil di media membicarakan optimalisasi hidup dan etika moral. Citranya sangat bersih. Sangat bersih. Dalam bukunya sendiri, Attia mendramatisasi cerita tentang bagaimana pada tahun 2017 dia merasa sangat menyesal karena terlalu sibuk berada di New York sehingga dia tidak pulang ke keluarganya ketika bayi laki-lakinya mengalami serangan jantung ringan. Sebuah cerita penebusan dosa yang menyentuh, kan? Sangat menyentuh, iya. Sampai Anda mencocokkan tanggal kejadian tersebut dengan log penerbangan dan jadwal pertemuan Epstein. Tepat sekali.
Dokumen mengungkap apa yang sebenarnya dikerjakan Atia di minggu yang sama saat bayinya masuk rumah sakit. Dia sedang menjadwalkan pertemuan demi pertemuan dengan Jeffrey Epstein. Dan ini bukan obrolan medis biasa. Tentu saja bukan. Mereka bertukar ribuan email. Atia bahkan membuat lelucon vulgar tentang anatomi perempuan bersama Epstein. Ketika skandal Epstein meledak di tahun 2018, Atia langsung merilis pernyataan publik bahwa dia merasa sangat jijik. Namun server email menunjukkan bahwa hingga tahun 2019, dia masih terus mengirim email menanyakan kabar Epstein. Nah, ini membongkar kedok moralitas yang sering dijajakan oleh para penganjur teknologi dan kesehatan elit. Orang-orang seperti Atia ini kita bayar, kita beli bukunya, dan kita dengarkan nasihat kesehatannya. Namun, mereka rela mengorbankan momen paling kritis dalam keluarga mereka sendiri hanya demi mendekat pada kekuasaan. Ironis sekali, lalu kita punya kelompok yang sering disebut sebagai mafia PayPal. Bagi Anda yang mungkin belum tahu, ini adalah sebutan untuk para pendiri awal PayPal yang kemudian mendirikan raksasa teknologi lain seperti LinkedIn atau Palantir. Reid Hoffman, pendiri LinkedIn, ketahuan di dalam dokumen, menawarkan bantuan untuk membersihkan citra Epstein di media. Dia mau jadi PR gratisnya. Dia. Kemudian ada Peter Thiel, pendiri Palantir. Ini penting untuk dicatat, Palantir adalah perusahaan yang membuat perangkat lunak pengawasan dan analisis data massal untuk militer dan intelijen Amerika. Thiel ketahuan menerima investasi sebesar $40 juta dari Epstein untuk firma modal venturanya, dan Epstein bahkan membantu Thiel membangun jaringan dengan ekosistem teknologi militer di Israel. Fakta yang sangat mengejutkan. Tunggu sebentar. Saya merasa ada yang tidak masuk akal di sini. Hoffman dan Thiel itu miliarder. Kekayaan mereka triliunan rupiah. Mereka memiliki uang tak berseri. Mengapa mereka butuh $40 juta dari Epstein? Kenapa mereka mau mempertaruhkan reputasi dan mengambil risiko sebesar itu? Saya sangat mengerti kebingungan Anda. Jika kita melihat ini hanya dari kacamata ekonomi murni, ini memang sama sekali tidak logis. Namun, $40 juta dari Epstein bukanlah sekedar modal investasi. Lalu apa? Itu adalah biaya keanggotaan. Uang Epstein selalu datang dengan tali yang mengikat Anda pada jaringan kompromat dan akses intelijen tingkat tinggi. Miliarder seperti Thiel memang tidak butuh uangnya. Tetapi di dunia di mana informasi adalah senjata pamungkas, Anda tidak bisa menolak akses ke lingkaran yang memegang semua rahasia elit dunia. Oke, masuk akal. Jadi ini bukan tentang uang receh. Ini tentang intelijen rahasia, dan itu membawa kita ke level yang jauh lebih menakutkan. Jika kompromat ini efektif untuk mengendalikan pialang saham dan ahli teknologi, bagaimana jika itu digunakan terhadap orang-orang yang memegang kunci sebuah negara? Karena pengaruh Epstein ternyata melesak masuk ke jantung spionase global. Ya, disinilah dimensi kasus ini berubah total. Dari sekedar eksploitasi kriminal menjadi ancaman langsung terhadap keamanan nasional suatu negara. Coba kita lihat Howard Lutnick. Dia saat ini adalah Menteri Perdagangan Amerika Serikat. Berdasarkan garis suksesi kepresidenan, dia berada di urutan 10 besar untuk mengambil alih negara jika terjadi krisis. Pada tahun 2015, dia mengklaim di depan media bahwa dia memutus hubungan dengan Epstein 1 dekade sebelumnya di tahun 2005. Alasannya karena muak melihat ruang pijat mencurigakan di rumah Epstein. Itu cerita karangannya. Tepat. Faktanya, dokumen DOJ menunjukkan bahwa pada tahun 2012, 7 tahun setelah dia mengaku memutus hubungan Lutnick, justru membawa istri dan anak-anaknya liburan ke pulau pribadi Epstein. Bahkan, di tahun yang sama, dia menandatangani kontrak bisnis besar untuk perusahaan bernama Advin bersama Epstein. Bayangkan implikasinya. Seseorang yang memegang kebijakan perdagangan luar negeri Amerika Serikat berbohong kepada publik tentang liburan dan kontrak bisnis dengan seorang terpidana kasus perdagangan manusia. Dan skalanya tidak hanya di Amerika. Disinilah bagian yang sangat menarik. Dokumen mencatat mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak bertemu Epstein lebih dari 40 kali antara tahun 2013 hingga 2017. Barak sangat sering berada di apartemen Epstein di New York, sampai staf Epstein berbalas email membuat lelucon bahwa apartemen itu sudah seperti milik Barak sendiri. Dan Epstein juga mendanai operasi teknologinya, kan? Benar. Epstein mendanai startup militer rahasia Israel milik Barak yang bernama Carbine. Lalu, kita beralih ke Inggris. Peter Mandelson, seorang menteri kabinet Inggris.
Dia tertangkap secara ilegal membocorkan dokumen rahasia negara tentang rancangan kebijakan pajak dan program dana talangan atau bailout ekonomi Inggris senilai 500 miliar euro langsung ke email Epstein. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ini adalah pelanggaran keamanan tingkat tinggi. Biar saya potong sebentar. Membocorkan kebijakan 500 miliar euro ke pihak swasta. Jika saya mentransfer uang dalam jumlah besar ke luar negeri saja, bank akan membekukan rekening saya dan menginterogasi saya habis-habisan. Mengapa lembaga sekelas FBI, CIA, atau MI6 di Inggris menutup mata saat seorang menteri membocorkan rahasia negara senilai ratusan miliar euro ke seorang warga sipil? Ini seperti skrip film thriller, di mana satu orang memegang remote control untuk ekonomi Inggris, politik Israel, dan kabinet Amerika sekaligus. Pertanyaan yang sangat valid. Bagaimana bisa sistem keamanan paling canggih di dunia tiba-tiba buta? Jawabannya adalah lembaga-lembaga ini kemungkinan besar tidak buta. Mereka hanya mengalihkan pandangan. Mengalihkan pandangan karena disengaja. Tentu, dalam dunia spionase, individu seperti Epstein tidak dipandang sebagai ancaman. Mereka dipandang sebagai aset. Jika Epstein sedang mengumpulkan kompromat, entah itu rekaman video, pengakuan, atau data perbankan dari para pemimpin dunia, informasi itu sangat berharga bagi faksi-faksi intelijen tertentu. Dia dibiarkan beroperasi karena dia melakukan pekerjaan kotor yang tidak bisa dilakukan lembaga negara secara resmi. Ya ampun, operasi intelijen bayangan ini pasti membutuhkan logistik yang luar biasa mahal. Untuk menjalankan pulau pribadinya, jet, dan jaringan distribusinya, dia pasti butuh aliran dana yang tak terbatas dan komunikasi yang sama sekali tidak terdeteksi. Dan disinilah peran sektor perbankan mulai terungkap. Anda benar. Tanpa keterlibatan sistem perbankan global yang secara aktif menutupi jejaknya, kekaisaran Epstein akan runtuh dalam hitungan minggu, bukan dekade. Dokumen mengungkap keterlibatan Ariane de Rothschild, CEO dari grup perbankan Rothschild yang secara mengejutkan menjadikan Epstein sekali lagi seorang pelaku kriminal sebagai konsultan dengan bayaran 25 juta dolar. Lalu ada Jes Staley dari JP Morgan. JP Morgan terbukti memproses transaksi bernilai lebih dari 1 miliar dolar untuk Epstein. 1 miliar dolar untuk sindikat kriminal. Dan Staley mengabaikan lusinan peringatan internal dari tim kepatuhan banknya sendiri yang memohon agar bank memutuskan hubungan. Ada satu email yang sangat menjijikkan, di mana Staley secara implisit berbicara soal layanan eksploitasi menggunakan istilah wanita berkostum Snow White. Saya harus bertanya kepada Anda, jika sebuah algoritma bank bisa memblokir kartu kredit saya saat saya membeli kopi di luar kota, bagaimana mungkin transfer dana miliaran dolar dibiarkan selama 1 dekade? Saya akan menggunakan analogi yang mungkin lebih mudah dipahami. Bayangkan sistem perbankan sebagai bandara internasional. Oke. Anda dan saya adalah penumpang biasa yang harus melewati detektor logam, membuka sepatu, dan diperiksa ranselnya. Itu adalah algoritma pendeteksi fraud reguler. Tapi ada sesuatu yang disebut whitelisting di tingkat eksekutif. Ini seperti jalur VIP diplomatik, di mana Anda langsung masuk ke landasan pacu menuju jet pribadi tanpa ada satu pun mesin pemindai yang menyala. Oh, saya mengerti. Sistem bank tidak gagal mendeteksi uang Epstein. Sistem itu secara manual diinstruksikan oleh eksekutif puncak seperti Jes Staley untuk tidak memeriksa koper Epstein. Sebuah jalur VIP untuk kejahatan kerah putih. Sangat masuk akal. Dan mereka membutuhkan jalur VIP ini bukan hanya untuk uang, tetapi juga untuk komunikasi, kan? Dan dokumen ini mengonfirmasi sesuatu yang dulunya dianggap publik sebagai lelucon gila, yaitu teori konspirasi Pizzagate. Selama bertahun-tahun, publik mengejek ide bahwa elit menggunakan kata sandi berupa makanan untuk membahas perdagangan manusia. Tapi, server email Epstein membuktikan bahwa itu nyata. Ini adalah salah satu temuan yang paling mengganggu secara psikologis dari semua dokumen tersebut. Bikin merinding. Ada ratusan email di mana para CEO dan miliarder ini membahas permintaan pizza and grape soda, menggunakan tanda kutip, menegaskan bahwa itu adalah kode sandi. Seorang miliarder mengirim email menyatakan kekhawatirannya mengatur pengiriman daging kering atau jerky melintasi benua. Ada diskusi aneh tentang cara menyimpan frozen white tuna. Semuanya memakai istilah makanan.
Dan yang paling bikin mual adalah referensi jadwal ke dokter gigi atau dentis. Salah satu email dari rekan Epstein secara eksplisit menyebut, dan saya kutip, gadis kecil itu belum bisa di-waxing karena rambutnya terlalu pendek. Saya sudah di dokter gigi menunggu anak itu. Apa yang sebenarnya terjadi di kepala orang-orang ini? Mengapa mereka tidak menggunakan saluran terenkripsi seperti Signal atau Telegram saja, malah menggunakan server perusahaan dengan bahasa cemilan? Ada lapisan dehumanisasi yang sangat ekstrim di sini. Menggunakan bahasa sehari-hari seperti daging kering atau dokter gigi untuk kekejaman yang tak terbayangkan, memungkinkan mereka membicarakannya secara terbuka di depan asisten mereka tanpa memicu kecurigaan staf biasa. Ya, asistennya mungkin tidak tahu apa-apa. Persis. Selain itu, ini adalah taktik pemisahan psikologis. Menyebut korban sebagai camilan membuat para elit ini tidak perlu menghadapi realitas bahwa mereka sedang menghancurkan kehidupan seorang manusia yang nyata. Banalitas kejahatan ini justru yang membuatnya begitu menyeramkan. Banalitas kejahatan yang sempurna. Bahkan ada email dari Sultan Dubai, salah satu penguasa logistik terbesar di dunia, yang berdiskusi santai dari balik jeruji penjara dengan Epstein. Dia memuji sebuah video penyiksaan dan mengeluh tentang kualitas manusia yang dikirim kepadanya. Kita bicara tentang kekuasaan di tingkat kepala monarki. Skalanya benar-benar global. Oke, jadi dia telah mengeksploitasi ekonomi, intelijen, dan orang-orang tak berdosa. Apalagi yang tersisa? Anda mungkin berpikir dia tidak bisa menyentuh kehidupan budaya kita sehari-hari, bukan? Sayangnya, ambisinya jauh melampaui kepuasan fisik atau uang semata. Dia memiliki ambisi sosiologis. Tepat sekali. Bagian terakhir dari dokumen ini mengungkapkan bagaimana Epstein secara diam-diam berinvestasi dalam manipulasi budaya dan mempengaruhi pikiran anak muda. Dokumen menunjukkan bahwa pada tahun 2011, penasihat sains Bill Gates mengatur pertemuan antara Epstein dan Christopher Mutpool, sang pencipta forum internet 4chan. Bagi yang tidak tahu, dampaknya besar sekali ya. Iya, bagi Anda yang tidak familiar, 4chan adalah forum anonim yang sangat masif di internet. Pertemuan ini terjadi beberapa hari sebelum peluncuran papan diskusi bernama /poll di 4chan. /poll ini secara historis dikenal sebagai tempat lahirnya ekstremisme politik digital, radikalisasi kaum muda, dan penyebaran kebencian di internet. Waktunya sangat kebetulan ya kan? Terlalu kebetulan. Epstein terang-terangan mencatat bahwa pendiri 4chan ini sangat menarik karena potensi manipulasinya luar biasa. Pertanyaannya adalah, mengapa seorang pria berusia 60-an yang bergerak di bidang keuangan sangat tertarik mendanai forum toksik untuk remaja? Ini memunculkan pertanyaan penting. Dan itu membuktikan bahwa Epstein beroperasi layaknya seorang venture kapitalis, tetapi alih-alih berinvestasi pada aplikasi pengantar makanan atau startup kayak Uber, dia menyuntikkan modal pada kekacauan sosial. Dia melihat bahwa masa depan politik dan budaya akan dibentuk oleh ruang gema di internet. Mendanai infrastruktur radikalisasi memberinya tuas yang kuat untuk mendestabilisasi opini publik. Pertemuannya yang intens dengan Steve Bannon, arsitek di balik gerakan sayap kanan MAGA. Bannon terekam bekerja sama erat merancang strategi PR untuk Epstein, melatihnya menghadapi wawancara agar citranya pulih. Mereka bahkan menjadwalkan sarapan tepat pada hari Epstein akhirnya ditangkap. Itu di spektrum Sayap kanan. Benar. Tapi di sisi lain spektrum politik, ada Catherine Ruemmler, mantan penasehat hukum Gedung Putih di era Presiden Obama, orang yang tugas utamanya adalah menjaga etika presiden. Ruemmler tercatat meminta liburan, penerbangan jet pribadi, dan meminta hadiah barang mewah seperti tas dari Epstein. Pesonanya merusak segala pilar pertahanan, tidak pandang bulu partai apa. Ini mengkonfirmasi bahwa Epstein memetakan kerentanan institusi kita. Jika kelemahan seorang politisi adalah tas mewah, dia memberikannya. Jika kelemahan masyarakat adalah ekstremisme internet, dia mendanainya. Dia secara sistematis mencari setiap titik buta dalam peradaban kita dan mengeksploitasinya habis-habisan. Jadi, apa arti dari semua ini? Jika kita harus merangkum gambaran raksasa ini untuk Anda yang mendengarkan, inti dari bocoran 3,5 juta dokumen ini sama sekali bukan tentang sistem yang gagal melindungi kita dari monster bernama Jeffrey Epstein. Kebalikannya, sistem kita berfungsi persis seperti yang dirancang sejak awal. Yakni untuk mengamankan dan melindungi orang-orang di puncak piramida kekuasaan. Persis. Kita sering dicekoki ilusi bahwa kita hidup dalam sistem meritokrasi, di mana hukum berlaku sama bagi semua orang. Kasus ini meruntuhkan ilusi itu hingga tak bersisa.
Mengingat kaitan sejarah operasi intelijen masa lalu seperti MK Ultra, di mana CIA mengorbankan warga sipil untuk eksperimen, atau peran ayah Ghislaine, Robert Maxwell, yang terikat intelijen dan tewas misterius, sangat jelas bahwa Epstein beroperasi dengan payung perlindungan level tinggi. Fakta bahwa semua otoritas seolah lumpuh dan dia meninggal dalam pengawasan ketat tepat sebelum dia bisa menyeret ratusan nama ini ke pengadilan adalah konfirmasi bahwa aparat pelindung tersebut sangat nyata dan aktif. Sebelum kita menutup penelusuran mendalam ini, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Sesuatu untuk Anda renungkan saat Anda melihat ponsel Anda atau membaca berita hari ini. Jika pria seperti Jeffrey Epstein, seorang penjahat kelamin yang terdaftar secara publik, diizinkan oleh Badan Intelijen Global untuk mendikte menteri, mendanai politisi, dan membentuk budaya digital anak muda secara terang-terangan, Jaringan kekuasaan tak tersentuh macam apa lagi yang saat ini sedang diam-diam merancang realitas kehidupan Anda tanpa pernah meninggalkan jejak email di komputer mereka. itu pertanyaan yang menakutkan. Jika Epstein adalah jalur VIP yang ceroboh, berapa banyak jalur VIP lain yang beroperasi dalam bayang-bayang saat ini? Tetaplah skeptis terhadap apa yang disajikan kepada Anda, teruslah bertanya bagaimana segala sesuatunya bekerja, dan pastikan Anda terus menjaga rasa ingin tahu Anda. Terima kasih telah bergabung, sampai jumpa di pembedahan materi kita berikutnya.